Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Salam Al-Farisi, Digital Business Strategis, Mentor Bisnis, Mentor Digital Marketing. Semangat hari baik. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, sukses dalam segala aktivitasnya, dan yang paling terpenting hidup penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin cerita ya. Ini saya baru selesai nonton podcastnya Master Corbusier ya, Master Deddy Corbusier yang mana menceritakan perjalanan dia ketika dia akhirnya ya positif COVID ya. Saya nggak akan ceritakan bagaimana sih videonya, teman-teman bisa kunjungin aja YouTube-nya Master Corbusier ya, ada juga di Instagramnya ya, silakan dilihat dan silakan ambil pelajaran di sana. Nah, yang pengen saya ulas ini adalah sisi pelajaran yang menurut sudut pandang saya gitu ya. Menurut sudut pandang saya ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Poin pertama dari video tersebut ya, pertama mengajarkan buat kita ya untuk selalu berhati-hati ya, selalu berhati-hati dalam artian karena di video tersebut dikisahkan bahwa Deddy Corbusier adalah orang yang cukup menjaga kesehatan, olahraganya rajin ya, multivitaminnya juga jalan ya, banyak mengkonsumsi makanan sehat juga gitu ya. Tapi ternyata akhirnya kena COVID juga gitu ya. Padahal dia juga sudah berhati-hati. Hati-hati ini dalam artian sudah prokes ya gitu, tapi ternyata masih terkena juga, apalagi yang nggak hati-hati, itu maksud poinnya gitu ya. Jadi penting buat kita untuk terus hati-hati, terus waspada dalam menghadapi kondisi pandemi ini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan sombong ya, jangan sombong, jangan takabur gitu. Ini juga hal yang cukup ditekankan sama Deddy Corbusier bahwa selama ini merasa ya gua udah sehat ya, pola hidup sehat dan sebagainya, tapi ternyata kena juga gitu ya. Nah, dia merasa ya kesombongan itulah yang akhirnya justru bisa menyebabkan orang jadi teledor gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang di luar kebiasaan kita yang akhirnya membuat kita akhirnya tertular dengan COVID gitu. Jadi pertama itu adalah berhati-hati ya, terus nggak sombong ya, jangan sombong gitu ya. Jadi mentang-mentang kita sudah jaga kesehatan, ikhtiar tetap perlu, tapi tetap kita juga tetap harus berhati-hati. Terus yang selanjutnya ya, pelajaran yang berharga juga ketika ketika kita semua ini nanti ya mungkin terkena gejala penyakit ya, simptom yang secara ciri-ciri mirip COVID ya, langsung lapor ke dokter gitu ya, lapor ke dokter, ke rumah sakit, ke tempat seperti puskesmas, klinik dan sebagainya gitu ya, supaya kita bisa dapat perawatan yang cepat gitu ya, sesuai dengan kondisi yang kita alami saat itu gitu. Karena kalau di video tadi, podcast yang ditayang sama Deddy Corbusier ya, menceritakan bahwa dia langsung ke RSPAD, langsung di CT scan ya, toraksnya gitu. Terus juga nggak lama dia akhirnya ke rumah sakit Medistra gitu ya. Jadi semakin cepat kita proaktif ya, mendapat penanganan yang baik, akan semakin cepat pula ya dari tenaga medis memberikan perawatan, memberikan perlakuan, pengobatan, sehingga kita bisa cepat pulih gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Terus yang keempat ya, ada pelajaran yang menarik bahwa ternyata orang-orang yang sehat sekalipun ya, tanpa komorbid ya, termasuk Deddy Corbusier salah satunya, itu bisa beresiko yang sangat fatal gitu ya. Sampai-sampai itu dia kondisi parunya ya, saya lupa istilahnya yang bisa teman-teman lihat di videonya, itu sudah resiko antara hidup dan mati gitu. Hidup dan mati bahwa ya siapapun ya, yang namanya takdir ini ya bisa datang kapanpun ya, dan bisa siapapun bisa terkena takdir resiko kematian itu gitu ya. Dan ini pun dialami sama Deddy Corbusier gitu ya, ketika kondisi paru-parunya sudah sedemikian parahnya ya, dan itu resikonya hidup dan mati gitu ya. Ini yang
pelajaran berharga bahwa kematian tuh bisa datang ke siapapun ya, nggak tua, nggak muda, nggak you saat ini sehat, nggak you saat ini mungkin lagi sakit atau lagi nggak fit ya, yang miskin, yang kaya gitu, semuanya bisa kena gitu ya. Ini yang pelajaran keempat. Terus pelajaran yang kelima ya, ini yang sedikit diulas sedikit sama Deddy Corbuzier. Penting untuk selalu kita mencurahkan perhatian kita pada orang-orang yang kita sayangi ya, entah itu anak kita, pasangan kita ya, atau mungkin saudara kandung kita gitu, karena kelak ketika kita nantinya mengalami kesulitan, kepayahan, kesusahan, mereka lah yang akan nanti menemani kita gitu ya, mereka lah yang nanti akan mendampingi kita gitu. Kalau di kisah yang Deddy Corbuzier ceritakan ya, betapa anaknya Aska ya sampai rela ya mengcovidkan diri gitu supaya bisa tetap dekat sama Deddy Corbuzier gitu, dekat sama orang tuanya. Nah, itu 5 hal yang bener ya, 5 ya ya itu 5 hal yang pelajaran dari sisi Deddy Corbuzier gitu ya, bahwa ya tetap menjaga kesehatan itu penting gitu ya. Ya mungkin kalau boleh tambahin satu lagi 6 ya, menjaga kesehatan, gaya hidup sehat, prokes itu menjadi sesuatu yang penting, karena dari dokter yang merawat Deddy Corbuzier ya, yang bertanggung jawab ya, namanya Dokter Gunawan ya, itu cerita bahwa karena Deddy Corbuzier itu menjaga kesehatannya ya, gaya hidup sehat, olahraga, makanan sehat, multivitamin ya, tetap prokes ya, itu membuat Deddy Corbuzier cepat recovery-nya gitu ya. Karena kondisi yang sama jika dialami oleh orang yang mungkin tidak menjaga kesehatannya, itu bisa lewat juga gitu ya, bisa meninggal juga gitu ya. Karena si dokter di podcast tadi menceritakan ada orang yang usianya baru 35 tahun gitu ya, sehat, nggak ada komorbid, cuman memang jarang olahraga gitu ya, akhirnya lewat juga gitu karena COVID gitu ya. Ini kan satu hal yang perlu kita waspadai. Jadi kita perlu untuk terus menjaga kesehatan ya, gaya hidup sehat, olahraga, makanan sehat dan seterusnya, dan tetap prokes ya. Itu dari sisi Deddy Corbuzier. Terus yang terakhir ya, ini dari sisi dokternya ya, Dokter Gunawan ini ya. Jadi diceritakan di podcast tersebut, ternyata Dokter Gunawan ini dokter yang luar biasa mulia kalau menurut saya gitu ya, karena dia berdasarkan Deddy Corbuzier nih menggali informasi lewat perawat yang merawat dokter tersebut. Ternyata dokter ini kerap membantu pasien-pasien yang nggak mampu gitu. Jadi kalau ada pasien yang dia tuh dalam perawatannya ya, misalnya harus ada obat yang mahal tapi dari plafon asuransinya tidak bisa terpenuhi, dokter ini mau ya mengeluarkan uang, pakai uang pribadinya supaya si pasien ini bisa mengkonsumsi obat tersebut sehingga bisa selamat gitu, bisa sehat, bisa sembuh gitu ya. Karena dokternya tahu kalau nggak dikasih obat ini pasti bakalan meninggal gitu, bakalan lewat juga gitu. Tapi karena keterbatasan biaya, akhirnya si pasiennya nggak bisa beli obat, dan si dokter ini mau mengeluarkan uang ya dari kantongnya sendiri ya untuk si pasien ini gitu. Ya mungkin kita berpikir kenapa rumah sakitnya nggak nolong gitu, kenapa harus dokternya? Ya sekali lagi rumah sakit kan ya itu bisnis ya, mereka kelola secara profesional gitu ya. Tapi dokter ini dia punya sisi hal yang lain, akhirnya dia bantu dengan uangnya sendiri untuk membantu pasien-pasien yang nggak mampu. Memang nggak semua pasien yang nggak mampu itu dibantu gitu ya, tapi setidaknya beberapa pasien dibantu ya. Bahkan beberapa pasien COVID khususnya yang beli alat ya oksigen, saya lupa nama istilahnya apa, itu sama Deddy Corbuzier bilang, ini boleh nggak nih alat-alat ini disimpan buat diberikan kepada mereka yang nggak mampu, dan akhirnya dialirkan kepada mereka yang nggak mampu ya. Jadi ini dokter luar biasa ya, karena dia mempertimbangkannya kehidupan gitu. Jadi bagaimana dia bisa membantu orang supaya hidupnya sehat gitu ya, itu satu hal yang penting ya. Jadi uang tuh menjadi nomor kesekian gitu. Saya cukup takjub juga gitu, ternyata ada dokter yang seperti ini gitu ya, sehingga akhirnya ya ini berdampak sama kehidupan dia gitu ya. Kalau diceritakan katanya dia kalau ke rumah sakit masih naiknya taksi online gitu ya. Nah ini yang biasa lah, luar biasa. Nah, terus itu dari sisi dokternya. Terus satu hal lagi ya, ini pelajaran cukup berharga, bahwa yang namanya rezeki ya ya, yang namanya rezeki
itu nggak akan kemana-mana gitu. Kalau ada rezekinya itu pasti dia dapat ya. Nggak tahu ya, mungkin ini jalannya Tuhan ya, bahwa orang ini yang sudah menjalankan satu proses ya, yaitu berbagi kepada sesama ya, lewat cara-caranya dia sebagai profesi seorang dokter. Akhirnya Tuhan ya memberikan balasan kepada dia lewat keberlimpahan yang berlipat-lipat ganda gitu. Ini kan sebenarnya hukum alam gitu ya. Kalau di agama Islam sendiri sudah ada ketentuan, sudah ada tuh diceritakan ya, barang siapa mereka yang bersedekah ngasih satu akan baliknya 10 gitu ya, akan ngasih satu baliknya 10 gitu. Dan sebenarnya hukum berbagi dan akan mendapatkan berlipat-lipat ganda itu merupakan hukum alam sebenarnya yang Tuhan taruh di, yang Allah SWT taruh di muka bumi ini, dan itu berlaku buat siapapun ya, literally siapapun ya. Ini sama halnya seperti hukum kerja keras ya, dimana orang akan bekerja keras, berupaya, dan nanti akan mendapat hasilnya. Seperti sejelasnya hukum gravitasi ya, dimana mau orang jahat mau orang baik pasti akan terkena hukum gravitasi. Demikian juga hukum berbagi ini ya. Ketika si dokter ini kerap berbagi ya kepada orang yang membutuhkan, akhirnya baliklah rezeki itu ya. Salah satu balasan yang diberikan itu tadi ya di selesai acara podcast itu ya, Deddy Corbuzier ngasih uang sekoper ya, walaupun nggak dibuka pasti, tapi jumlah pasti banyak banget ya ratusan juta lah minimal tuh ya, ratusan juta di dalam koper itu gitu ya. Itu dapat ya, dikasih ke dokter tersebut ya. Ditambah lagi dapat hadiah lagi mobil Fortuner terbaru ya, kalau saya nggak salah lihat ya, itu mobil Fortuner terbaru buat si dokter. Yang jadi pertanyaan adalah, ini yang luar biasa ya, skenario Tuhan ini, skenario Allah SWT ini yang membuat perjalanan rezeki tadi gitu ya. Ya awalnya pasti ya mungkin si dokter Gunawan ini kenal Deddy Corbuzier, tapi kan Deddy Corbuzier nggak tahu sama dokter Gunawan. Tapi ada perjalanan yang Tuhan atur sedemikian rupa, akhirnya si Deddy Corbuzier sakit dan akhirnya tidak sama dokter Gunawan, dan lewat peristiwa itu akhirnya Deddy Corbuzier sehat, dan lewat peristiwa itu pula akhirnya dokter Gunawan dapat rezeki yang namanya uang sekoper dan mobil Fortuner terbaru. Ya, itulah perjalanan rezeki yang luar biasa ya. Mungkin dokter Gunawan nggak pernah terpikir gitu ya, kok bisa dapat rezeki sebanyak itu gitu ya. Nah, dan inilah perjalanan rezeki yang menurut saya cukup luar biasa gitu ya. Dokter Gunawan, Deddy Corbuzier yang tadi tidak saling mengenal ya, akhirnya Tuhan pertemukan lewat peristiwa di mana Deddy Corbuzier sakit ya, sampai sakit dia ke rumah RSPAD, di RSPAD dia balik lagi ya, padahal kalau mau dirawat dia bisa juga di RSPAD, akhirnya balik lagi dirawat di rumah ya, kembali pulang, kemudian tiba-tiba dikasih sakit lagi, dan akhirnya dia masuk ke Medistra, dan akhirnya ketemu dokter Gunawan, dan dirawat oleh dokter Gunawan, dan akhirnya bisa terselamatkan dari penyakit COVID ya, selamat dari kematian. Dan akhirnya untuk ucapan terima kasih Deddy Corbuzier ya, bersama gerakan IPB ya, Indonesia Pasti Bisa ya, memberikan hadiah uang sekoper dan mobil Fortuner ya. Inilah keajaiban rezeki ya, bahwa kalau di Islam sendiri ya, Allah SWT sendiri itu menjamin rezeki setiap makhluknya ya, selama makhluk itu mau melakukan ikhtiar yang terbaik ya, itu pasti akan dijaminnya. Nggak peduli agamanya apa, nggak peduli dia tinggal di mana, selama melakukan ikhtiar yang terbaik itu akan Allah jamin rezekinya gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita ya, dari pelajaran ini sebenarnya ya, segeralah kita menyempurnakan ikhtiar terbaik kita untuk menjemput rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah SWT, dan bagaimana kita untuk selalu berbagi dan berbagi ya, yang untuk selanjutnya semua itu akan kembali kepada kita ya, semua itu akan kembali kepada kita gitu. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa setiap kebaikan itu ya, setiap kebaikan itu sejatinya adalah untuk kita juga gitu, dan setiap keburukan nantinya juga akan kembali ke diri kita juga gitu. Jadi inilah pelajaran berharga untuk kita semua. Oke teman-teman, itu sharing saya ya, komentar saya, reaction saya untuk video terbaru dari Corbuzier
Ya, salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Terima kasih yang udah subscribe video saya. Silakan kalau ngasih komentar, mau ngasih like ya, kritik dan saran, teruskan aja di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat berbisnis, semangat hari baik, semangat beramal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go, making Billy on.